Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now we learn about preposition, determiner, and conjunction. Okay, so we go to preposition. Preposition itu adalah kata depan ya. Ciri-cirinya adalah appear before nouns or more precisely noun phrase. Jadi preposition itu kalian harus tahu dan kalian harus ingat bahwa terletak sebelum noun atau tepatnya lagi terletak sebelum noun phrase. For example, in the morning, ya, at the market. Nah, itu kan di situ ada in prepositionnya dan at itu preposition. Pokoknya dia biasanya itu paling depan ya, posisinya sebelum noun phrase. And then English preposition yang kalian harus tahu adalah preposition in English itu biasanya berbentuk to, from, under, over, with, by, bla 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 sampai contohnya sampai until. Nah, ini contoh-contoh preposition tapi sebenarnya masih banyak lagi ya. So, determiner. Determine itu artinya menentukan. Determiner itu terdiri dari articles, quantifiers, numerals, demonstrative, and pronouns. Articles itu ya the, an, the. Quantifiers itu seperti some, many, much. Kalau numerals seperti misalnya 1, 2, 3, 4, 2 apples, 3 apples, itu numerals ya, yang menunjukkan number dari jumlah dari benda. Demonstrative itu for example this, these, atau that, those. Terus ada pronouns. Pronoun adalah kata ganti. For example ada he, she, it, they, we, are, you. Itu pronouns. Then determiners itu posisinya appear at the very beginning of English noun phrase. Nah, ketika ada susunan phrase seperti the very beginning. Nah, kalau misalnya lengkap at the very beginning, karena dia diawali oleh preposition at, berarti ini namanya prepositional phrase. Tetapi kalau misalnya the very beginning, dia diawali oleh the itu adalah determiner yang menentukan kuantitas dari very beginning. Ya, the very beginning itu adalah noun phrase yang diawali oleh determiner the. I hope you understand. Articles, for more about articles bisa lihat di YouTube video saya. Articles itu ada an, the. Dan an used for singular dan general thing, sesuatu yang umum, artinya adalah sebuah ya. Kalau itu diawali oleh huruf mati atau konsonan, kalau an itu diawali oleh vowel. Soundnya ya, bukan hurufnya, bukan tulisannya. Misalnya a book diawali oleh konsonan b. Kalau an ada an apple diawali oleh vowel atau bunyi huruf hidup e. Terus ada b. The itu untuk both singular atau plural, tapi lebih ke specific thing yang sudah jelas bendanya. Misalnya ini ada a lion is wild and scary. A lion itu bisa lion di mana saja, memang sifatnya wild and scary, umum ya. Dan an apple. Terus dibandingkan dengan pakai the lion is running, berarti kalian tahu lion yang itu yang kalian maksud, yang sedang running. Itu ya bedanya. Next is quantifier. Quantifier itu menjelaskan kuantitas dari noun. Typesnya ada for countable nouns. Untuk benda yang bisa dihitung ada many, each, either, a few, several, but neither, fewer. Sedangkan yang for uncountable nouns itu untuk benda yang tidak bisa dihitung biasanya menggunakan not much atau much, a bit of, a little. Sedangkan untuk yang bisa dipakai dua-duanya di countable dan uncountable nouns ada all, some bisa dua-duanya ya. Some people, some money bisa more, a lot of, enough, no any, most, lots of, dan less. Sekarang ke numeral. Numeral itu simple sekali ya. Pokoknya dia menunjukkan angka.
cardinal numbers seperti 1, 2, 3, 1 apple, 2 apples, 3 apples, atau ordinal numbers yang menunjukkan urutan first, second, third, misalnya the second floor, the third floor, itu adalah bentuk dari numerals. So we go to demonstrative. Nah, ini tadi masuk ke penjelasan determiner ya. Demonstratif ada this untuk singular, this book. Ada this untuk plural, these books. Ada that untuk singular, sedangkan pluralnya adalah those. Dan ada here, ada there. That's demonstrative determiner. Terus yang terakhir adalah pronouns untuk determiner pronouns. You can see ada subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun untuk menunjukkan kepunyaan, dan terus reflexive or intensive pronouns like myself, yourself, dan sebagainya. You can see clearly in the table. Kalau kurang jelas bisa browsing saja di internet, banyak ya untuk tabelnya. And then the last explanation is conjunction. Conjunction adalah kata hubung ya. Biasanya menghubungkan antara one word to another, satu kata dengan kata lain, atau one phrase to another, or one clause to another. Nah, di sini ada coordinate conjunction. Coordinate conjunction biasanya digunakan pada compound sentence, yaitu fanboys singkatannya kalau disingkat. For, and, nor, but, or, yet, so. Sedangkan next ada subordinating conjunctions. Biasanya digunakan antar clause pada complex sentence. For example ada after, although, as, dan seterusnya. And then ada correlative conjunctions. Correlative conjunctions ini, for example, ada penggunaan two conjunctions in one sentence. Either or, not only but also, neither nor, both and. Misalnya, I'm not only happy but also sad. Itu dalam satu sentence terdapat penggunaan dua conjunction yang saling berhubungan. Okay, if you have questions, just ask me on comments. Thank you.